kendaraan petugas dipepet, lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang kemudian melakukan tindakan tegas terukur sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang meninggal dunia sebanyak 6 orang. Saya ulangi, terhadap kelompok MRS yang melakukan penyerangan terhadap anggota dilakukan tindakan tegas dan meninggal dunia sebanyak 6 orang. Kalau kita nasihat apa? Kalau kamu kita nasihat apa? Bang Edi? Kamera tengah, kanan kiri. Alhamdulillah, teman-teman, makasih. Thank you, rekan-rekan. Vonis bebas 2 polisi penembak Laskar FPI. Kadrun pasti ngamuk lagi. Ditulis oleh X Hardi. Ending mengenai nasib 2 polisi penembak Laskar FPI sudah diketahui. Mereka divonis bebas. Syukurlah, ini adalah kemenangan bagi kita semua, sekaligus membangkitkan kembali asa dan optimisme dalam memberantas kelompok intoleran. Bribtu Fikri Ramadan dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam kasus KM50, akan tetapi dalam rangka pembelaan terpaksa melampaui batas. Dia menyatakan tidak dapat dijatuhi pidana karena alasan pembenaran dan pemaaf, melepaskan terdakwa dari segala tuntutan, memulihkan hak-hak terdakwa, menetapkan barbuk 1-8 seluruhnya dikembalikan ke penuntut umum, kata hakim. Ini adalah vonis yang lumayan mengejutkan karena sebelumnya Ibda M. Yusmin Oherla dan Bribtu Fikri Ramadan dituntut jaksa 6 tahun penjara karena keduanya diyakini bersalah melakukan pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Hal yang memberatkan adalah mereka telah menghilangkan nyawa seseorang dan tidak proporsionalitas. Hal yang meringankan adalah kedua terdakwa belum pernah melakukan perbuatan tercela. Intinya, 2 polisi ini divonis bebas. Syukurlah. Mari kita berikan selamat kepada mereka berdua yang menjalankan tugas dengan baik. Tapi, ada tapinya. Bagaimana reaksi kelompok sebelah? Terutama Kadrun yang selama ini membuat framing busuk. Bau-bau busuknya mulai tercium. Narasi mereka tidak akan jauh-jauh dari kecaman hingga mengancam soal pengadilan akhirat. Di kolom komentar berita yang menayangkan ini, sebagian ngamuk dan kecewa. Mereka merasa hukum tidak adil, dipermainkan seenaknya. Mereka bilang hanya di negara ini perbuatan menghilangkan nyawa bisa dibebaskan. Mereka bahkan beri peringatan dengan membawa akhirat. Begitulah mereka yang memang terlalu stres, hingga mereka ini panitia surga dan neraka. Padahal mereka juga yang salah dan bikin keributan. Ini soal hidup mati, dan kita bisa bayangkan kelompok sebelah tidak segan melakukan perbuatan nekat, terpaksa dilumpuhkan, dan kalau tidak ada pilihan lain, maka akan ada korban jiwa. Coba kalian tunggu sebentar lagi, pasti akan ada banyak tanggapan dari kelompok sebelah. Sesatlah, tidak adil lah, rezim otoriter lah, kriminalisasi laskar lah, pelanggaran HAM lah. Ini udah nyala, udah.
Tahan bang. Tahan bang. Terdakwa boleh mungkin masih dicoba. Boleh bang. Bang Ornya. Lihat sini bang, lihat kamera bang, lihat kamera bang. Didampingin terdakwa bang. Bagi dong. Mundur yuk. Belum ditolak bang, bentar bang. Ketika dua polisi ini dituntut hukuman 6 tahun penjara, saya sempat merasa ngeri sekaligus miris. Bagaimana mungkin mereka menjalankan tugas tapi harus dituntut seperti itu? Lebih ngeri lagi kalau misalnya hakim menyatakan mereka bersalah dan menjatuhi mereka hukuman penjara sekian tahun. Ini bakal bikin penegak hukum gentar. Tembak maling salah, tembak kriminal salah, tembak mati karena bertahan hidup langgar HAM. Siapa yang mau jadi polisi lagi? Bagus tidur di rumah dan nganggur ketimbang konyol masuk penjara karena dituntut yang tidak-tidak. Ini bakal jadi kemenangan kelompok intoleran, radikal, dan teroris. Mereka bakal berlindung di balik HAM. Padahal tindakan dan otak mereka jarang memikirkan HAM. Kan kampret namanya. Jangan sampai negara ini jadi lucu karena ada pengaruh tekanan massa dalam prosedur hukum. Kita tahu kelompok sebelah ikut memperkeruh situasi dengan meributkan masalah ini sehingga terjadi tekanan dari publik. Buat para kadrun, silahkan ngamuk sepuasnya. Tidak usah bawa-bawa pengadilan akhirat atau bawa azab. Tidak usah sok suci dengan merasa sudah pasti masuk surga. Apa yang menjadi standar kebenaran bagi kalian belum tentu sama dengan orang lain. Jangan paksakan pola pikir kalian yang sempit, pendek, dan ngawur itu kepada orang lain. Karena dua polisi yang tadi divonis bebas dan hak-haknya dipulihkan, maka mereka berdua layak diberi penghargaan karena menjalankan tugas dengan baik. Semoga saja mereka tidak kapok apalagi trauma dengan kejadian ini. Negara tidak boleh kalah oleh secuil gerombolan pengacau negara. Semoga saja ini jadi momentum untuk memberantas kelompok yang selama ini arogan dan mengacau. Dan rasanya tidak komplit kalau tidak membayangkan bagaimana reaksi Imam Jumbo di penjara setelah mendengar kabar ini. Pasti ngamuk lagi di dalam sel, komat kamit tak karuan dan mengutuk dalam hati dengan sekesal-kesalnya. Next time, pemerintah harus lebih tegas lagi. Jangan beri mereka panggung sedikit pun. Berantas mereka. Mulut terbuka sedikit, langsung gebuk saja supaya tak sempat teriak bikin gaduh. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.